Ramadan membawa damai masuk ke dalam hatiku, menuntunku kembali pada jalanmu yang lurus. Ramadan membawa damai, melembutkan seluruh jiwa. Dalam sujud dan doa, ku temukan cahayamu. Hening malam jadi saksi, air mata pun jatuh perlahan, mengharap ampunanmu di bulan penuh rahmat. Ya Allah, bimbinglah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Shadaqallahul adzim. Quran Surat At-Taubah ayat 107, yang artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Itulah penafsiran Syekh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Tafsir ayat 107, Ibnu Katsir menjelaskan penyebab turunnya ayat-ayat ini adalah bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, terdapat seorang lelaki dari kalangan kabilah Khazraj yang dikenal dengan nama Abu Amir Ar-Rahib. Sejak masa jahiliyah, dia telah masuk agama Nasrani dan telah membaca ilmu ahli kitab. Ia melakukan ibadahnya di masa jahiliyah, dan ia mempunyai kedudukan yang sangat terhormat di kalangan kabilah Khazraj. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah untuk berhijrah, lalu orang-orang muslimin berkumpul bersamanya, dan kalimat Islam menjadi tinggi
serta Allah memenangkan dalam perang Badar. Maka si terkutuk Amir, Abu Amir tersebut, ini mulai terbakar hatinya, terbakar pikirannya, terbakar jiwanya, dan bersikap oposisi serta memusuhi beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, secara terang-terangan. Terus ia melarikan diri bergabung dengan orang-orang kafir Mekah dari kalangan kaum musyrik Quraisy dan membujuk mereka untuk memerangi Rasulullah SAW. Maka orang-orang kafir Quraisy bergabunglah mereka bersama Amir. Orang-orang dari kalangan Arab Badui juga bergabung yang setuju dengan pendapat Amir tersebut. Lalu mereka datang pada tahun terjadinya perang Uhud. Maka terjadilah suatu cobaan yang menimpa kaum muslimin dalam perang itu. Namun hasil yang terpuji hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersebutlah bahwa si laknat Abu Amir ini telah membuat lubang-lubang di antara kedua barisan pasukan. Dan secara kebetulan Rasulullah SAW terperosok ke dalam salah satu lubang yang dibuat oleh Abu Amir tersebut, si laknatullah. Dalam perang itu, Rasulullah SAW mengalami luka pada wajahnya, gigi geraham bagian bawahnya, bawah kanannya ada yang rontok, dan kepala Rasulullah juga luka. Pada permulaan perang, Abu Amir maju menghadapi kaumnya yang bergabung ke dalam barisan orang-orang Ansor. Lalu ia berkhutbah kepada mereka. Si Abu Amir ini berkhutbah, membujuk mereka guna membantunya dan bergabung ke dalam barisannya. Setelah menyelesaikan pidatonya itu, orang-orang mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ketenangan pada matamu, hai orang fasik, hai musuh Allah. Mereka melempari dan mencacinya. Akhirnya Abu Amir kembali seraya berkata, demi Allah, sesungguhnya kaumku telah tertimpa keburukan sepeninggalku. Pada mulanya Rasulullah SAW menyerunya untuk menyembah Allah, yaitu sebelum ia melarikan diri dan membacakan Al-Quran kepadanya. Tetapi ia tetap tidak mau masuk Islam dan membangkang. Maka Rasulullah SAW berdoa untuk kecelakaannya. Semoga dia mati dalam keadaan jauh dari tempat tinggalnya dan terusir. Maka doa itu menimpanya. Kejadian itu terjadi ketika kaum muslimin selesai dari perang Uhud, di mana Abu Amir melihat keadaan Rasulullah SAW makin bertambah baik dan cemerlang. Maka Abu Amir pergi menemui Heraklius, Raja Romawi, untuk meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi Nabi Muhammad SAW. Kaisar Romawi memberikan janji dan harapan kepadanya, kepada Abu Amir. Lalu ia bermukim di kerajaan Romawi. Sesudah itu, Abu Amir menulis surat kepada segolongan kaumnya dari kalangan Ansor yang tergabung dalam golongan orang-orang munafik lagi, musuh ragu terhadap Islam. Dia menjanjikan dan memberikan harapan kepada mereka
bahwa kelak dia akan datang kepada mereka dengan membawa pasukan Romawi untuk memerangi Rasulullah SAW dan mengalahkannya serta menghentikan kegiatannya. Lalu Abu Amir menganjurkan orang-orang untuk membuat suatu benteng yang kelak akan dipakai untuk berlindung bagi orang-orang yang datang kepada mereka dari sisinya, guna menunaikan ajaran kitabnya. Tempat itu sekaligus akan menjadi tempat pengintaian baginya kelak di masa depan bila ia datang kepada mereka. Maka orang-orang Abu Amir mulai membangun sebuah masjid yang letaknya berdekatan dengan Masjid Quba. Mereka membangun dan mengukuhkannya, menguatkannya. Dan mereka baru selesai dari pembangunan masjidnya di saat Rasulullah SAW hendak pergi ke medan Tabuk. Lalu para pembangunnya datang menghadap Rasulullah SAW dan memohon kepadanya agar sudi melakukan sholat di masjid mereka. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk memperoleh bukti melalui sholat Nabi SAW di dalamnya, sehingga kedudukan masjid itu diakui dan dikuatkan. Mereka mengemukakan alasannya bahwa sesungguhnya mereka membangun masjid ini hanyalah untuk orang-orang yang lemah dari kalangan mereka dan orang-orang yang berhalangan di malam yang sangat dingin. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya, sebagai utusannya, dari melakukan sholat di dalam masjid itu. Nabi Muhammad SAW menjawab permintaan mereka melalui sabdanya, sesungguhnya kami sedang dalam perjalanan, tetapi jika kami kembali, insya Allah. Ketika Nabi kembali ke Madinah dari medan Tabuk dan jarak antara perjalanan untuk sampai ke Madinah hanya tinggal sehari atau setengah hari lagi, malaikat Jibril alaihissalam turun dengan membawa berita tentang Masjid Dirar dan niat para pembangunnya yang hendak menyebarkan kekufuran dan memecah belah persatuan umat Islam. Mereka hendak menyaingi masjid kaum muslimin, yaitu Masjid Quba yang sejak semula dibangun dengan landasan takwa. Maka Rasulullah SAW mengutus orang-orang ke Masjid Dirar untuk menghancurkannya dan membakarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan membawa damai masuk ke dalam hatiku, menuntunku kembali pada jalanmu yang lurus. Ramadan membawa damai, melembutkan seluruh jiwa. Dalam sujud dan doa ku temukan cahayamu. Hening malam jadi saksi, air mata pun jatuh perlahan, mengharap ampunanmu di bulan penuh rahmat. Ya